Parade KPP dan Arif Yohamart. Genre, horor. Judul, Goodbye. Penulis, Teddy Rinaldi. Bab 8. 1018 kata. Larry mengiba pada kakek tua di hadapannya. Air mata terus menetes hingga jatuh ke tanah. Ada lelaki parubaya di hutan menyeramkan ini tentu satu hal yang membuatnya merasa bingung. Bagaimana bisa semua ini terjadi, sedangkan tidak ada rumah ataupun bangunan di sini? Satu. No problem. Do not cry anymore. Although I don't understand what you are saying. However, I can feel if you are hurt. Larry mencoba menenangkan lelaki tua itu. 2. Larry. Sebuah panggilan terdengar olehnya. Larry menoleh saat mendapati suara itu. Ketika berbalik, matanya terbelalak. Kakek tua di hadapannya hilang entah kemana. Lantas, cerita mengenai hutan Aokigahara pun kembali masuk dalam memorinya. Larry sempat membaca sebuah situs di internet. Hutan Aokigahara dulunya merupakan tempat pembuangan orang tua. Anak-anak mereka dengan tega meninggalkan ibu dan ayahnya di sini. Hal itu berlangsung cukup lama dan pada akhirnya hutan ini menjadi tempat favorit untuk bunuh diri. Oh, damn. Larry tertegun. 3. Seketika bulu roma meremang dan hawa dingin terasa menusuk hingga menembus tulangnya. Larry melangkah terlatih demi menghampiri panggilan yang sempat terdengar. Dalam hati menerka, bahwa itu suara Oliver. Napasnya terengah di tengah sinar matahari yang mulai terik. Larry menapaki bebatuan dan berusaha sekuat tenaga menemukan Red dan Oliver. Kelelahan, lelaki itu bersandar di pepohonan. Red dan Oliver tidak ditemukan setelah menyusuri hutan. Larry menyeka keringat yang membasahi pelipis. Kerongkongannya pun begitu kering dan perutnya terasa melilit. What the hell is that? 4. Larry merasakan sesuatu menyentuh telinganya. Lelaki itu bangkit dan mengintip dari balik pohon. Seorang wanita tengah duduk sambil memeluk lutut. Larry berkeluh kesah dan merasa lelah dengan semua teror yang seolah-olah tiada henti. Entah siang ataupun malam, hal-hal mengerikan lagi-lagi dijumpai olehnya. Lelaki itu mengabaikan wanita yang sedang tergugu. 5. Larry terpaku setelah mendengar ucapan wanita berambut hitam tersebut. Nalurinya yang penyanyang pun seakan-akan tak mampu ditampik. Sambil menghela napas panjang, lelaki itu pun menoleh perlahan dalam hatinya sudah mampu menebak, bahwa sosok itu akan menghilang seperti sebelumnya. Namun, dugaannya keliru. Wanita itu masih duduk dan tergugu. Larry mendekat perlahan dan mencoba memegang tubuhnya. Saat lengan lelaki itu berada di pundaknya, secepat kilat wanita tersebut mencengkeramnya. Hey, what are you doing? Larry berusaha sekuat tenaga melepas cengkeraman itu. 6. Wanita itu memutar kepala perlahan dan melirik pada Larry. Mata kirinya tertutup rambut, sedangkan sebelah kanan memandang tajam. Lelaki itu meronta dan memohon supaya dilepaskan. Namun, cengkeraman itu semakin kuat hingga menarik tubuh Larry. Kini, wajahnya begitu dekat dengan sosok tersebut. Larry menjerit saat melihat sorot mata yang tajam dari wanita itu. Berjuang dalam ketakutan, akhirnya cengkeraman terlepas. Larry terseok-seok dan berusaha melarikan diri. Tanpa memedulikan kaki yang terluka, lelaki itu berlari walau terpincang-pincang. Larry terengah menghindari sosok wanita yang menyeramkan. Tanpa disadari, kakinya mengenai akar pohon hingga tersandung. Lelaki itu jatuh dengan posisi telungkup dan dadanya menghantam bebatuan. Larry merasa sesak dan tidak dapat bangkit. Jantungnya memompa perlahan, karena dada salah dari bagian tubuh manusia yang rentan dan posisi keduanya berdekatan. Pandangannya pun lambat laun mulai buram. Mata Larry pun tampak sayu, kemudian napasnya semakin sesak. Tubuhnya terkulai dan jatuh ke permukaan. Lelaki itu mengembuskan napas terakhir serta menjadi orang kedua yang menghuni hutan Aokigahara. Red dan Oliver masih menyusuri hutan. Keduanya lantas adu mulut, karena harus berputar-putar di Aokigahara tanpa menemui titik terang. Kematian Larry dan Maxine bahkan tak diketahui oleh mereka. Oliver geram, lalu menyalahkan atas peristiwa yang terjadi saat ini.
Semua tak lain berawal dari ambisinya untuk mengejar pujian dari orang-orang. All of this is your fault, your fault. Because of your ignorance and selfishness we are trapped here. Sentak Oliver. 7. Watch your mouth, Oliver. Red mengancam rekannya itu. 8. Why? What he said is true. Yap. Apa squared no checks he does from his mistakes. Oliver semakin kesal pada Red. 9. Red tanpa basa-basi menghantam beberapa pukulan pada Oliver. Keduanya terlibat perkelahian tanpa ada yang melerai. Setelah saling bersih tegang, mereka pun menghela napas. Red meminta dengan tegas supaya perjalanan dilanjutkan. Oliver hanya mengangguk sambil merasakan nyeri di pipi. Kekasih Natasha itu melangkah menyusuri bebatuan dengan perlahan. Namun, Oliver justru melangkah mundur dan mencari jalan keluar sendiri. Amarah yang terlanjur merasuk dalam hati membuatnya memilih berusaha sendiri. Berbekal kamera, Red pun ditinggalkan olehnya. Oliver, turn on the camera and see what time it is, pinta Red. 10. Namun, tak ada respons yang didapati olehnya. Red menoleh, kemudian mengitari kondisi sekitar. Oliver tidak terlihat sepanjang matanya memandang. Motherfucker, damn it. Oliver went and brought all the documentation imade. 11. Red dilanda kebimbangan setelah Oliver pergi entah kemana. Jauh dalam hati, lelaki itu merindukan kekasihnya. Namun, dokumentasi dalam kamera tersebut tak kalah penting. Semua kejadian yang terekam saat malam itu, akan menjadi pundi-pundi uang baginya. Red meremas rambut dan marah atas kepergian Oliver. Dendam di hati lebih besar dibandingkan rasa rindunya pada Natasha. Red memutuskan untuk mencari Oliver, lalu mengambil rekaman dan meninggalkan rekannya di hutan. Sambil mengepalkan tangan, kekasih Natasha itu berjalan dengan tergesa-gesa. Keyakinan dalam hatinya berkata, bahwa sang juru kamera belum jauh dari pandangan. Ketika Red melangkah, Larry dengan wajah masamnya membuntuti. Oliver menapaki jalan di hutan Aokigahara. Lelaki itu berusaha menghindari Red dan berencana meninggalkannya. Rekaman mengenai hutan telah terangkum di kamera. Oliver bahagia, karena setelah bebas nanti maka seluruh pundi-pundi uang akan menjadi miliknya. Jika biasanya, penghasilan tim pemburu hantu itu dibagi secara merata. Kini, Oliver percaya diri dan hanya tinggal menemukan jalan keluar. Sambil membawa kamera, lelaki itu mengitari hutan. Benda-benda peninggalan mereka yang bunuh diri pun diabadikan lewat sebuah rekaman singkat. Saat mengambil gambar, Oliver menangkap sosok hitam berada di dekat pohon pinus. Kamera pun dihentikan pada objek tersebut. Sambil memicingkan mata, Oliver melihat sosok tersebut kini berada di depan pohon. Lelaki itu mengamati dengan teliti. Objek berwarna hitam pekat masih mengintip di balik pohon. Namun, kamera menunjukkan hal lain. Oliver berulang kali memastikan jika rekaman dan penglihatan secara langsung sinkron. Akan tetapi, objek itu semakin dekat bila dipantau lewat kamera. Oliver memantau dan berkali-kali mengubah posisi. Hingga sosok hitam itu berada tepat di hadapannya. Bandung, tanggal 2 April tahun 2021. Footnote 1. Totemo gakkari shimashita. Watashi ga kini kakete iru kodomo tachi wa koreo okono koto ga dekimasu. Saya sangat kecewa. Anak-anak yang saya sayangi bisa melakukan ini. 2. Tidak masalah. Jangan menangis lagi. Meskipun saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Namun, saya bisa merasakan jika Anda terluka. 3. Oh, sial. 4. Apa itu? 5. Ikanite, jangan pergi. 6. Hei, apa yang kamu lakukan? 7. Semua ini adalah salahmu, salahmu. Karena ketidaktahuan dan keegoisanmu, kita terjebak di sini. 8. Jaga mulutmu, Oliver. 9. Kenapa? Apa yang aku katakan itu benar? Yap, Pasquared Nochex bersembunyi dari kesalahannya. 10. Oliver, nyalakan kamera dan lihat jam berapa sekarang. 11. B asteris 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 asteris. S asteris 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 asteris. Oliver pergi dan membawa semua dokumentasi yang aku buat. Bersambung dulu ya, sahabat Arif Yohamart.
Jangan lupa klik tombol like, komen dan subscribe. Terima kasih.